Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Ramdhani dengan NIM 2020-11172 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma pemrograman modul 1. Modul 1, pengenalan bahasa C dan tipe data dasar. Sejarah bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian tahun 1978. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie dari Ed Laboratory mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman terstruktur yang tidak tergantung pada mesin dan banyak digunakan untuk menulis berbagai aplikasi. Selain itu, bahasa C juga dikenal sebagai basis untuk pemrograman. 1. Struktur penulisan pemrograman. 1. Bagian include. Include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang didefinisikan pada headers file. Headers file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. File studio.h, di mana file ini berisi deklarasi dasar yang kita untuk membuat program seperti printf dan adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak. 2. Bagian fungsi integer main. Fungsi integer main adalah fungsi utama yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan, di mana bagian di dalam fungsi main ini adalah statement. Statement adalah perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. 2. Tanda buka kurung kurawa dan tutup kurung kurawa merupakan fungsi untuk mengelompokkan statement. Ini disebut dengan aturan penulisan kode blok. 3. Setiap statement dalam program C wajib diakhiri dengan titik koma. Jika tidak, maka program akan error. Sama halnya dengan fungsi return 0 yang diakhiri dengan titik koma. Perintah return 0 berhubungan dengan fungsi integer main. Dengan perintah return 0 akan menutup fungsi integer main yang sekaligus mengakhiri kode program bahasa C. 1.2 tipe dasar. Setiap data memiliki tipe data, baik itu angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Tipe data dibagi jadi 5. Itu tipe data char, integer, float, double, void. Nah, char ini ukurannya 1 byte, formatnya %C untuk keterangan karakter. Sedangkan integer berukuran 2 byte, formatnya %D dan %I, keterangannya untuk bilangan bulat atau integer. Float berukuran 4 byte, formatnya %F, keterangannya untuk pecahan atau float. Double ukurannya 8 byte, formatnya %IF, keterangannya untuk pecahan presisi ganda. Void ukurannya 0 byte, formatnya nggak ada, keterangannya tidak bertipe. Dan terdapat 3 tipe bilangan dasar, yaitu tipe bilangan hexadesimal, formatnya %X, keterangannya bilangan hexadesimal. Kedua, oktadesimal, formatnya %O, bilangan oktadesimal. Dan untuk desimal, formatnya %D, bilangan desimal. Deklarasi variabel. Variabel adalah suatu pengenalan
identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Deklarasi variabel nama variabel adalah suatu identifier yang digunakan mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program. Nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrogramannya dengan aturan sebagai berikut. 1. Terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf bahasa C bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. 2. Tidak boleh mengandung spasi. 3. Tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah, underscore, yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan antara lain sebagai berikut. Panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Jenis-jenis variabel. Variabel numerik, bilangan. Jenis-jenis variabel ada 2. 1. Variabel numerik. Nah, variabel numerik ini terbagi menjadi 3. Bilangan bulat, integer, bilangan desimal, presisi tunggal, 3. Bilangan desimal, presisi ganda. Nah, satunya lagi variabel teks. Jadi ada 4 variabel teks. Satunya konstanta karakter, konstanta integer, konstanta real, float, dan double. 4. Konstanta string merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Pendeklarasian variabel. Bentuk umum pendeklarasian suatu variabel adalah tipe data, underscore nama, underscore variabel. Variabel konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nilai dari konstanta bersifat tetap dalam kurung konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. 1. Bilangan numerik, bilangan bulat, dan bilangan desimal presisi tunggal, floating point. Bentuk desimal, contoh 1,23. Bentuk eksponen contoh 1,234, 2 artinya 1,234 dikali 102. Yang ketiga, bilangan desimal presisi ganda. Kedua, text string, data karakter, data yang terdiri dari sebuah karakter dalam huruf. Data string rangkaian dari beberapa karakter. Pendeklarasian konstanta. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses pemrograman langsung. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Deklarasi fungsi. Fungsi merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat diaktifkan atau dipanggil dimanapun di dalam program. Fungsi dalam bahasa C ada yang sudah disediakan sebagai fungsi pustaka seperti printf, scanf, gauge, dan untuk menggunakannya tidak perlu dideklarasikan. Bentuk umum deklarasi sebuah fungsi adalah tipe, underscore nama, underscore fungsi, parameter, underscore fungsi, titik koma. Mengatur tampilan bilangan pecahan float. Bentuk umum printf, persen, petik 2, persen, dot nf, koma, argumen, titik koma. Modul 2. Kita lanjut modul 2. Fungsi dan operator. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C karena bahasa C sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Keuntungan penggunaan fungsi dalam program yaitu program yang memiliki struktur yang jelas,
mempunyai tingkat kemudahan dibaca serta dipahami yang tinggi, dan juga akan menghindari penulisan bagian program yang sama. Beberapa fungsi pustaka dalam bahasa C. Satu, itu string.h, menyimpan fungsi operasi string. Yang pertama, strcpy berfungsi untuk menyalin suatu string asal ke variabel string tujuan. Yang kedua, starlen berfungsi untuk memperoleh jumlah karakter dalam suatu string. Ketiga, starcat berfungsi untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Keempat, strupr digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf kapital. Yang kelima, strlwr digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf kecil semua. Yang terakhir, strcmp digunakan untuk membandingkan dua buah string. Lanjut dengan tipe.h, menyimpan fungsi operasi karakter. Yang pertama, islower, fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan nol jika karakter merupakan huruf kecil. Isupper, fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan nol jika karakter merupakan huruf kapital. Isalpha, fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan nol jika argumen dalam karakter yang berhuruf dalam alfabet. Isdigit, fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan nol jika karakter merupakan sebuah digit. Yang terakhir, topper, fungsi akan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya ada math.h dan strlib.h, menyimpan fungsi operasi matematik. Yang pertama, sqrt digunakan untuk menghitung akar dari sebuah bilangan bentuk umum. Yang kedua, pow digunakan dalam menghitung pemakatan dari suatu bilangan. Yang ketiga, ada sin, cos, tan, masing-masing digunakan untuk menghitung nilai sinus, kosinus, dan tangen dari suatu sudut. Selanjutnya ada windows.h. Windows.h menyimpan fungsi sistem. Fungsi sistem CLS singkatan dari clear the screen, digunakan untuk membersihkan layar. Sistem color. Nah, color ini ada banyak. Jadi kayak ada color C5, C6, dan itu warnanya beda-beda. Digunakan untuk merubah warna semua teks secara keseluruhan. Lanjut. Selanjutnya, memasukkan data. Yang pertama, scanf. Fungsi pustaka scanf digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string secara terformat. Kode penentu format %C membaca sebuah karakter, %I dan %D membaca sebuah bilangan bulat, %F dan %IF membaca sebuah bilangan pecahan, real, %O membaca sebuah bilangan oktal, %X membaca sebuah bilangan heksadesimal. Selanjutnya, gets. Fungsi gets digunakan untuk memasukkan data bertipe karakter dan tidak dapat. Dan kedua, fungsi getchar. Fungsi getchar digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Dan fungsi gets dan fungsi get digunakan membaca data karakter. Dua, menampilkan data. Fungsi printf digunakan untuk menampilkan semua jenis data dalam kurung numerik dan karakter. Fungsi puts digunakan untuk menampilkan data string. Secara otomatis akan diakhiri dengan perpindahan baris. Yang ketiga, fungsi putchar digunakan untuk menampilkan sebuah karakter.
Selanjutnya operator unary. Nah, operator ini ada 8. Yang pertama, operator strip, atau artinya unary minus. Letaknya sebelum operator, contoh A tambah min B kali C. Ekuivalennya jadi A plus dalam kurung min B kali C. Kedua, operator plus. Yang maksudnya peningkatan dengan penambahan nilai 1 sebelum dan sesudah. Contoh A++. Ekuivalennya A sama dengan A tambah 1. Jadi setiap itu ditambah 1. Misalkan A-nya itu 2. Nah, karena peningkatan jadi A tambah, jadi 2 tambah 1. Selanjutnya, minus penurunan dengan pengurangan nilai 1 sebelum, letaknya sebelum dan sesudah. Contohnya A minus, ekuivalennya A sama dengan A minus 1. Itu sebenarnya sama aja, cuman itunya kalau yang tadi kan ditambah, kalau sekarang dikurang. Selanjutnya operator size of, ukuran dari operan dalam byte. Letaknya sebelum, contohnya set of, ekuivalennya enggak ada. Selanjutnya ada tanda seru, artinya unary not. Contohnya itu seru A, letaknya sebelum. Selanjutnya operator bitwise not, sebelum. Dan operator dan menghasilkan alamat memori operan. Selanjutnya operator bintang menghasilkan nilai dari pointer, letaknya sebelum. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi bilangan. Contohnya bintang. Itu untuk perkalian. Itu bintang itu kalau dalam pemrograman sama aja perkalian. Dan itu slash untuk pembagian. Persen untuk sisa pembagian dalam kurung modulo. Plus untuk pertambahan. Minus untuk pengurangan. Selanjutnya operator relasi atau hubungan. Operator relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai jenis. Operator sama dengan ekspresinya X sama dengan Y. Operatornya tanda seru sama dengan, hubungannya tidak sama dengan, ekspresinya X tanda seru sama dengan Y. Operatornya lebih kecil, hubungannya lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Selanjutnya operator lebih besar, hubungannya lebih besar dari, ekspresinya X lebih besar dari Y. Selanjutnya operator lebih kecil sama dengan, lebih kecil, hubungannya lebih kecil dari atau sama dengan, ekspresinya X lebih kecil sama dengan Y. Selanjutnya operator lebih besar sama dengan, lebih besar, hubungannya lebih besar dari atau sama dengan, ekspresinya X lebih besar sama dengan Y. Operator logika. Operator logika adalah operator yang berkaitan dengan operasi logika seperti konjungsi dan disjungsi atau dan negasi dalam kurung lingkaran. Pertama, dan logika N dalam kurung dan. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true and false. Yang kedua, logika OR atau operasi logika OR hanya akan menghasilkan nilai OR, 0 dalam kurung salah. Logika NOT dalam kurung lingkaran, operator logika NOT berfungsi untuk membalikan nilai sebenarnya. Selanjutnya modul 3, percambangan dan perulangan.
Percambangan. Pengertian percabangan. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Selanjutnya ada percabangan if. Pernyataan if merupakan bentuk pernyataan yang paling sederhana karena hanya memiliki satu cabang dengan persyaratan sendiri. Ketika syaratnya terpenuhi, maka akan menjalankan cabang tersebut. Terus percabangan if else. Pernyataan if else sebenarnya pengembangan dari pernyataan if. Di sini kedua cabang, yaitu syarat dipenuhi dan tidak dipenuhi. Masing-masing memiliki perintah yang harus dijalankan. Tentunya percabangan nested if. Nested if atau yang biasa dikenal if bersarang, dalam kurung if dalam if, ini juga sering digunakan jika kita mempunyai suatu kondisi, di dalam kondisi tersebut kita ingin menambahkan kondisi lagi. Maka gunakanlah if bersarang. Percabangan sweet case. Pada sweet case ini, kita bisa lebih efektif untuk memprogramkan yang menggunakan banyak kondisi. Karena strukturnya simpel, hanya menggunakan case. Lalu sama seperti if, terdapat juga switch bersarang, yaitu switch dalam switch. Atau kita bahkan bisa dimasukkan fungsi if di dalam switch. Selanjutnya perulangan. Pengertian perulangan. Dalam bahasa C, tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja, bila kita menginginkan menginput dan mencetak bilangan suatu, bilangan 1 sampai dengan 100, bahkan 1000 tentunya, kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan, proses kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja. Perulangan dalam kurung looping adalah suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Pengulangan mempunyai beberapa bagian yang harus dipenuhi, yaitu 1. Inisialisasi adalah tahap persiapan membuat kondisi awal sel melakukan pengulangan, misalnya mengisi variabel dengan nilai awal. Tahap ini dilakukan sebelum memasuki bagian pengulangan. Yang kedua, kondisi. Kondisi adalah kondisi berhenti dari pengulangan. Kondisi berhenti sangat penting dalam pengulangan agar pengulangan dapat berhenti. Tidak menjadi pengulangan yang tanpa henti. Kondisi pengulangan adalah kondisi yang dipenuhi oleh kondisi jalannya algoritma untuk masuk ke dalam blok pengulangan. Penambahan adalah menambahkan atau mengurangkan nilai dari baris ke baris dengan nilai 1 tiap barisnya. Misalkan X plus 100, maka pada baris pertama adalah X plus 1. Pada baris kedua, dalam kurung X plus 1, dalam kurung plus 1. Dan pada baris ketiga, X plus 1 plus 1, dan tutup kurung plus 1, kemudian seterusnya hingga memenuhi kondisi dari perulangan tersebut. Yang pertama, perulangan while. Perulangan while merupakan struktur kontrol perulangan di mana kondisi akan diperiksa sebelum statement dan akan terus berjalan selama kondisi yang dihasilkan dalam perulangan tersebut masih bernilai benar. 2. Perulangan do while. Kalau perulangan while kondisi diperiksa sebelum statement berbeda halnya dengan do while. Jadi perulangan dual yaitu struktur kontrol perulangan yang dimana kondisi diperiksa setelah statement. Yang ketiga, perulangan for. Perulangan for merupakan struktur kontrol perulangan yang dimana jumlah perulangan ditentukan dalam struktur. Selanjutnya, perloncatan. Perloncatan statement. Perloncatan pada umumnya digunakan dalam sebuah proses perulangan yang menentukan apakah perulangan akan diteruskan, dihentikan, atau dipindahkan ke statement lain di dalam program. Dalam bahasa C, terdapat statement yang sering digunakan
untuk melakukan hal ini, yaitu statement go, break, continue. Berikutnya penjelasan dari masing-masing statement prosedur tersebut. Label dan statement goto. Untuk menggunakan statement goto, sebelumnya kita harus mendefinisikan sebuah label dengan menggunakan kata kunci label. Di sini, label akan berperan sebagai baris yang akan dituju. Dengan kata lain, statement goto akan memindahkan program secara langsung ke lokasi yang ditandai oleh label yang telah didefinisikan. Dua, prosedur break. Prosedur ini digunakan untuk meloncat dari proses pengulangan. Artinya, prosedur break akan memaksa program untuk menghentikan pengulangan dan akan langsung menuju ke statement selanjutnya yang terdapat di bawah blok pengulangan jika ada. Yang ketiga, prosedur continue. Prosedur ini merupakan kebalikan dari prosedur break, yaitu berguna untuk melanjutkan pengulangan dengan cara meloncat ke bagian awal pengulangan. Pada umumnya, prosedur ini digunakan dalam kasus di mana kondisi pengulangannya selalu bernilai benar. Nah, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.